Asuhan dan Indria, selamat hari Minggu. Bertemu kembali bersama Kakak Muli dan Kakak Angga akan menemani adik-adik dalam sekolah minggu di pagi hari ini. Adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Pasti sudah siap ya, sudah duduk dengan tenang, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan telah menolong kami sepanjang malam dan pada pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan duduk dengan tenang, kami akan mengikuti sekolah minggu. Tolong kami semua Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pasti masih semangat ya. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita dan seluruh jiwa raga kita, seluruh kehidupan kita untuk mau kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi Yesus sahabatku. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Sahabat dan Tuhanku,
pagi anak-anak kelas asuhan dan Indria. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Giarti dalam sekolah minggu hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian di rumah? Wah, Bu Giarti pengen menyapa-nyapa anak kelas asuhan dan Indria dulu. Siapa tahu ada yang baru saja bergabung. Langsung angkat tangan ya. Siapa ya kira-kira yang pertama mau disebut sama Bu Giarti? Kelas asuhan atau kelas Indria? Nanti kalau salah kalian bisa kasih tahu Bu Giarti ya. Coba mana Ray? Angkat tangan Ray. Yeay, Ray hadir hari ini. Juga ada nggak ya yang namanya Indira? Yeay, sudah hadir juga. Ada lagi kelas asuhan, siapa lagi ya? Oh ya, Kigen, ada nggak Kigen hari ini? Angkat tangan. Yeay, semuanya rajin. Terus siapa lagi ya? Aska, ada nggak Aska? Ada juga Kenara. Ada Kenara? Terus kelas asuhan masih ada siapa lagi ya? Soalnya Bu Giarti hari ini sendirian, gak ada Tante Lili. Coba kalau ada Tante Lili, Bu Giarti dibantu mengabsennya. Oh ya, ingat ada Philip. Ya, Philip mana Philip? Ada juga Clay, ada nggak Clay? Apa sudah naik kelas Indria belum Clay? Ya, kalau sudah tetap akan disapa di kelas Indria. Ada juga Kyle. Hai Kyle. Ada lagi mungkin kalau sekarang belum naik itu ada Chester. Chester lama nggak ketemu nih. Gimana kabarnya Chester? Apa kabar? Ada juga siapa lagi ya? Ada yang ingat? Sebut temennya siapa? Kelas asuhan? Ya, ada Philip. Ada juga yang biasa sekolah minggu sama kakaknya. Siapa coba, ada yang tahu? Ya, Isa. Ada Isa biasanya sekolah minggu nih sama kakaknya yang udah di kelas Indria, yaitu Nadine. Apa kabar Nadine dan Isa? Apa kabar juga? Re pernah loh foto bareng-bareng sama adiknya. Anak dari tantenya Re. Siapa yang tahu anaknya Tante Yeni? Namanya siapa di kelas asuhan juga? Ya, ada Minka. Apa kabar Minka? Wah, Bu Giarti berharap semua anak kelas asuhan sehat. Ayo semua jempolnya diangkat. Sehat, oke? Ya, puji Tuhan untuk kelas asuhan yang selalu rajin. Nah, kalau masih ada yang namanya belum disebut oleh Bu Giarti, nanti boleh ingetin Bu Giarti ya. Minta Mama untuk kasih tahu Bu Giarti, tadi nama aku belum disebut. Karena Bu Giarti gak ada Tante Lili di sini yang bisa kasih tahu siapa lagi anak kelas asuhan yang belum disebut. Nah, sekarang kita naik ke kelas Indria ya. Di kelas Indria, siapa yang sudah hadir? Karissa, ada belum? Ya, Karissa sudah hadir ya. Ada lagi siapa kelas Indria? Aruna mana Aruna? Oke. Terus Nadine tadi ya sudah disebut. Ada juga pakai N juga. Siapa kira-kira? Nidia. Ya, keren, semuanya rajin. Terus setelah Nidia ada juga Karissa. Sudah ada Karissa atau tadi sudah disebut belum Karissa? Kakaknya dari Indira ya. Terus ada lagi di kelas Indria siapa lagi ya? Oh, ada Joy. Terus ada Yola. Ada juga tadi mungkin Clay kalau sudah naik. Ada Clay juga. Terus ada lagi kelas Indria itu siapa lagi ya? Nah, bagi kalian yang namanya juga belum disebut di kelas Indria, nanti kasih tahu Bu Giarti ya lewat Mama atau Papa, boleh WA Bu Giarti. Bu Giarti tadi namaku belum di absen. Maaf ya, di kelas hari ini juga Bu Giarti nggak ada Kakak Resti yang bisa kasih tahu siapa-siapa saja yang masih ada di kelas Indria. Tapi Bu Giarti percaya bahwa kalian semua, anak-anak semua rajin semuanya untuk ikut sekolah minggu. Oke?
Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberkati anak-anak semua sehingga boleh hadir dalam sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami terus berdoa buat teman-teman kami yang dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, supaya mereka juga boleh tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan, Engkau yang menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum lanjut, Bu Giarti mau mengucapkan selamat dulu buat Reynard atau Ray yang baru punya adik. Yeay, selamat ya Ray, sudah menjadi kakak. Tuhan memberkati Ray, makin rajin sekolah minggu, bisa bantu mama jaga adik nanti ya. Adiknya disayang dan Ray juga bisa semakin hari semakin diberkati Tuhan bersama dedek yang baru. Nanti kasih tahu Bu Giarti nama adiknya siapa ya. Bu Giarti lupa, waktu itu pernah dibaca tuh di grup dikasih tahu, tapi Bu Giartinya belum hafal nih. Nanti kasih tahu ya Ray ke Bu Giarti. Oke, kita akan lanjutkan sekolah minggu kita. Oh ya, jadi ingat tiba-tiba sebelum lanjut, ada juga anak kelas asuhan namanya Gembi ya. Apa kabar Gembi? Terus rajin ya sekolah minggu bersama kakak. Oke, kita akan mulai siap-siap. Tapi sebelum kita mulai, coba Bu Giarti mau lihat anak-anak coba angkat tangannya ke kiri kanan. Ya, dua tangan kiri dan kanan. Dibuka semua jarinya, ada berapa? Tangan yang satu ada 5 jari, yang satu ada 5 jari. Nah, lalu kita lambaikan tangan kita seperti kita mengajak teman. Nah, bisa? Ya. Hai, 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 gitu ya. Nah, angkat tangannya. Gerakkan tangan kanan 5 kali sambil hitung. 1, 2, 3, 4. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Lalu kalau misalnya kita punya 2 tangan, biasanya kita gunakan untuk apa saja tangan kita? Coba ada yang tahu? Mau jawab? Ya, biasanya kita menggunakan tangan kita yang pasti setiap hari kita pakai untuk makan, ya, untuk menulis, untuk membuka buku, lalu untuk apa lagi ya? Nah, kalau ada teman yang dari jauh kelihatan oleh kita, kita mau ajak teman kita pakai tangan kita untuk apa? Yes, untuk melambaikan tangannya. Hei sini, Isa sini, misalnya gitu. Ray sini Ray. Atau misalnya Joy sini Joy. Ini dia sini, ini dia. Nah, kita pakai tangan kita. Tangan kita dua-duanya sangat bermanfaat bagi hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang seseorang yang di dalam hidupnya sebenarnya dia ini orang yang gak punya teman. Dia ini orangnya sebenarnya dibenci atau dimusuhi oleh orang banyak. Kira-kira siapa? Kita mau dengar ceritanya? Angkat tangannya sekali lagi. Kalau sekarang bukan digerakkan begini, tetapi tangannya taruh di depan. Dan kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab kita, ya. Ini adalah Alkitab. Di dalam Alkitab ini berisi tentang cerita tentang Tuhan Yesus dan tentang bagaimana Tuhan menginginkan kita semua anak-anaknya untuk hidup menyenangkan hati Dia. Tetapi masalahnya setiap kita itu seringkali nggak bisa menyenangkan hati Tuhan karena kita adalah orang berdosa. Kamu dan saya adalah orang berdosa, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan karena pelanggaran kita. Tetapi Allah kita mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita semua sebagai orang berdosa.
Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati kita untuk kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, itu adalah kita dapat tahu dari Alkitab. Nah, kisah kita pada hari ini adalah kisah seseorang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dari orang yang jahat, dari orang yang tidak disenangi oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi Tuhan datang menghampiri dia dan menyatakan kasih-Nya kepadanya sehingga dia berubah. Kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bu Giarti ulangi, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, anak-anak semuanya memperhatikan, nanti Bu Giarti bacakan ya dari sini ya. Judul dari perikop ini adalah Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada orang ini pun, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, cerita hari ini tentang seorang yang bernama Sakius. Sakius ini sebenarnya orang yang sangat kaya. Rumahnya besar sekali. Ya, dan dia punya segalanya. Tetapi hidup Sakius itu, dia itu banyak dimusuhin orang. Karena pekerjaannya seringkali dia itu mengambil, karena dia sebagai pemungut pajak ya, dia mengambil uang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sering dia mengambil melebihi apa yang seharusnya, atau dibilang memeras. Nah, itu enggak benar. Nah, tapi itu yang dilakukan oleh Sakius sehingga dia menjadi sangat kaya. Nah, orang-orang sebangsanya itu menjadi enggak suka sama Sakius, enggak senang mereka sama Sakius ya, karena Sakius dianggap sebagai orang yang jahat, orang berdosa, sehingga orang banyak enggak mau berteman dengan dia. Suatu hari Tuhan Yesus berjalan mengunjungi kota Yeriko, kota di mana Sakius tinggal. Kota itu disebut juga sebagai daerah yang harum atau wangi, karena di kota Yeriko tumbuh banyak sekali pohon balsam sehingga menimbulkan aroma yang harum di kota itu. Dan kota itu terletak di lembah ya, sehingga di sana banyak juga tumbuh pohon ara. Pohon ara ini kalau yang di kota Yeriko itu pohonnya dahannya banyak dan gampang untuk dipanjat. Nah, hari itu Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yeriko. Semua orang berbondong-bondong datang ke kota itu. Mereka berjalan dari rumahnya masing-masing. Mereka mengikuti Tuhan Yesus
Karena mereka tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang. Tuhan Yesus sering mengajar orang-orang tentang kebenaran. Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat-mujizat. Dan Tuhan Yesus banyak menolong orang-orang yang memerlukan. Sehingga semua orang mengikuti Tuhan Yesus, berjalan di belakang Tuhan Yesus. Nah, Sakius juga rupanya udah pernah dengar tentang siapa Tuhan Yesus, sehingga dia pun ingin tahu seperti apa Tuhan Yesus itu. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko, maka Sakius pun berlari-lari pengen melihat Tuhan Yesus, tetapi dari jauh, gak kelihatan, dia udah berusaha gak kelihatan karena badannya lebih pendek daripada orang kebanyakan. Kecil, pendek, sehingga dia tertutup oleh orang-orang yang ada di depannya. Dia berusaha, mana sih Tuhan Yesus? Yang mana namanya Yesus? Dia berusaha, gak kelihatan. Sehingga dia memanjat pohon ara. Dan dia ada di atas pohon itu, lalu dia melihat, oh itu yang namanya Yesus. Dan adik-adik tahu gak? Ternyata Tuhan Yesus tahu loh kalau Sakius ada di atas pohon ara. Lalu ketika Tuhan Yesus mengetahui hal itu, dia segera berkata, "Hai Sakius, turunlah," katanya. "Aku harus menginap di rumahmu hari ini." Kata Tuhan Yesus kepada Sakius. Dia merasa, yang benar aja. Tuhan Yesus yang sangat terkenal itu, yang banyak melakukan mujizat, yang semua orang pengen tahu, pengen dekat sama dia itu. Sekarang dia mau main, mau mampir, mau berkunjung ke rumahku. Yang benar. Sakius sangat terkejut. Sampai akhirnya dia, yang benar. Selama ini orang-orang membenci aku. Sekarang Tuhan Yesus mau datang ke rumahku. Dan orang banyak itu juga berkata, Yesus mau berkunjung ke rumah orang berdosa, katanya. Orang-orang membicarakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi Sakius cepat-cepat turun dari pohon. Dan dia cepat-cepat lari ke rumahnya. Dia membuka lebar-lebar pintu rumahnya. Dan dia mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dan apa yang terjadi setelah Sakius bertemu Tuhan Yesus? Sakius berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku akan mengembalikan semua uang yang pernah aku minta dari orang-orang di sekitarku. Bahkan aku akan mengembalikan, kalau ada yang pernah aku peras, aku akan mengembalikan 4 kali lipat." Luar biasa sekali. Biasanya Sakius tukang minta-minta, bayar. Kalau gak bayar, kamu besok masuk penjara. Biasanya seperti itu. Tapi hari ini dia bilang, aku akan mengembalikan uang yang pernah aku peras. Bahkan akan ku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa sekali ya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah hati kita. Karena Tuhan Yesus mencari yang terhilang. Sakius diumpamakan seperti seekor domba yang hilang, yang dicari oleh sang gembalanya. Dan Yesus mencari Sakius, orang yang berdosa itu, untuk diselamatkan. Nah, sekarang kita mau melakukan gerakan ya. Seperti yang tadi Bu Gerti bilang, semua orang sudah berdosa. Nah, jadi gini, semua orang sudah berdosa, tetapi Yesus menyelamatkanku. Bisa? Yuk kita ulangi. Semua orang sudah berdosa, tetapi Yesus menyelamatkanku. Yeay, semuanya hebat. Lakukan gerakan itu di depan papa mama. Nanti papa mama boleh videoin kalau kalian sudah bisa mengikuti gerakan itu. Sekali lagi ya. Semua orang sudah berdosa, tapi Yesus menyelamatkanku. Itu adalah mungkin perkataan yang muncul dalam hati Sakius. Dan kita semua orang berdosa. Semua orang sudah berdosa, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkanku. Nah, itu bisa menjadi apa tuh di minggu ini kita hafalin ya, selain nanti ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 23 ayat yang ke-1a ya.
sekali lagi Mazmur 23 ayat 1a ya. Nah, bunyinya seperti apa? Bunyinya adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Gampang ya, cuma 3 kata. Tuhan adalah gembalaku. Ya, kita hafalkan 2 hal tadi. Semua orang sudah berdosa, tetapi Yesus menyelamatkanku. Ayat hafalannya dari mana? Mazmur 23 ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Oke ya, semuanya sudah hafal. Nanti ayat hafalannya suruh mama papa videoin, terus nanti kirim ke grup ya, supaya nanti atau kepada guru kelas supaya nanti bisa didokumentasikan ya, dan anak-anak nanti bisa melihat videonya masing-masing di minggu depan ya. Oke, nah kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita nanti melakukan prakarya yang lain. Kita mau mengucap syukur dulu untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan terus menolong kami supaya kami dapat hidup, terus percaya kepada Tuhan. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami akan diselamatkan. Seperti halnya Zakius, dia menerima Tuhan di rumahnya, dan dia juga menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Maka hidup Zakius diubahkan, karena hanya Engkau yang dapat mengubah hati seseorang. Dan akhirnya hidup Zakius menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak lagi memeras, tetapi justru dia bermurah hati kepada banyak orang, mengembalikan apa yang menjadi bukan miliknya, dan dia melakukan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya Engkau menyelamatkan Zakius dan juga seisi rumahnya. Kami pun mau terus belajar tetap percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja, maka Tuhan menyelamatkan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Untuk menghafalkan cerita hari ini dan mengingatnya, anak-anak bisa menghafalkannya dengan menyanyikan sebuah lagu tentang Zakius. Ada yang tahu lagu ini? Lagunya begini. Zakius, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, "Hai Zakius, turunlah, aku hendak ke rumahmu." Bisa? Oke, sekali lagi ya. Zakius, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, "Hai Zakius, turunlah, aku hendak ke rumahmu." Dan setelah itu Zakius menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, dengan menghafalkan lagu ini kita bisa mengingat cerita kita di hari Minggu ini. Nah, sekarang anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah kamu menghafal ayat, setelah kamu bisa mengingat cerita hari ini tentang Zakius dengan lagu tadi, kita mau membuat prakarya untuk ayat hafalan kita. Seperti apakah itu? Ya, seperti ini nanti yang akan kalian buat. Apa yang dibutuhkan? Tentu yang dibutuhkan adalah yang pertama, kertas warna. Yang kedua, yang untuk bawahnya atau untuk batangnya ini adalah karton tebal, atau juga kalian bisa menggantinya dengan paper bag warna coklat. Kalau di rumah ada bisa dipakai juga ya. Nah, tapi di sini Bu Giarti pakai karton tebal biasa, dibagi ukuran kira-kira 12 kali di sini ya. Kalau di ukuran ini nanti Mama Papa bisa bantu 12 kali 24. Nah, yang kedua yang diperlukan setelah kita punya kertas warna dan karton tebal, diperlukan lagi
kertas warna itu pola tangan dari tangan kalian masing-masing aja, minta diciplak di kertas warnanya, lalu nanti digunting ada 6 tangan ya. Kita hitung ya, satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tangan yang kalian ciplak, nanti bekerja sama dengan mama papa untuk membuatnya. Lalu sesudah itu digunting nih seperti ini ya. Seperti ini satu-satu harus ada 6. Nah sesudah itu disusun dan ditempelkan membentuk sebuah pohon untuk mengingatkan kita pada cerita kita hari ini bahwa ada seseorang yang bernama Sakius untuk melihat Tuhan Yesus, dia naik ke atas pohon dan tangan ini mengingatkan tangan Tuhan Yesus yang melambai kepada Sakius. Hai Sakius, turunlah. Aku hendak ke rumahmu gitu ya. Yesus menggunakan tangannya untuk mengajak Sakius untuk turun dan mengikut dia. Lalu setelah kamu tempel ya bersama mama, nanti dibantu mama, di bawahnya kalau kartonnya bisa kamu tulisin langsung, kamu bisa tulis dengan ayat hafalan kita hari ini. Buat yang belum bisa menulis, bisa minta bantu papa mama ya. Tapi buat kamu yang udah belajar menulis, kamu bisa menulis perlahan-lahan di lembar ini supaya kamu ingat cerita kita hari ini, ayat hafalannya, dan besok minggu depan ketika ada yang bertanya, kamu masih dapat mengingatnya. Siap semuanya melakukan prakarya hari ini? Nah, kalau sudah jadi jangan lupa fotokan prakarya kamu dan minta mama papa tolong untuk kirim ke grup orang tua sekolah minggu. Ya, semuanya siap ya? Oke. Itu saja prakarya kita hari ini. Tadi jadi yang diperlukan apa saja Bu Giarti ulang ya. Karton tebal ukuran 12 x 24. Lalu 5 cetakan tangan kamu. Nanti minta papa mama untuk membuatkannya. Dari kertas warna, berarti yang kedua butuh kertas warna. Yang ketiga pasti kamu butuh yang namanya gunting. Yang keempat kamu butuh yang namanya lem. Yang kelima, kamu perlu yang namanya pulpen atau spidol untuk menuliskan ayat hafalannya. Yang belum bisa menulis, bisa dibantu mama-mama. Oke? Oke, ulang sekali lagi. Dari mana ayat hafalan kita hari ini? Yes, dari Mazmur 23 ayat 1a. Ya, apa bunyinya? Tuhan adalah gembalaku. Oke? Kita akan bertemu kembali dalam sekolah minggu depan, dan semuanya harus tetap semangat, harus tetap rajin untuk ikut sekolah minggu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.